إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Ya ayyuhalladzina amanu idza tadabaytum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la yahba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ينقص منه شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa nilai ketakwaan manusia berubah-ubah berdasarkan amalan kita. Justru marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa jua yang dilarangnya. Mudah-mudahan berkat daripadanya kita dikurniakan ganjaran, kejayaan, sama ada di dunia yang fana ini maupun di akhirat nanti. Pada hari Jumat ini kami akan menyampaikan khutbah yang bertajuk 5 utang, lunaskan atau lepaskan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan keuangan dalam negara Kasar IDNK pada Desember 2024 menjelaskan jumlah utang isi rumah telah mencapai 1,63 triliun bersamaan 84,2%. Dalam utang yang tinggi bagi satu-satu isi rumah ini terjadi sudah pasti dengan tujuan yang berbeza. Ada yang berutang karena ingin mendapatkan tempat berteduh yang selesa. Ada yang berutang karena perlu kendaraan bagi memudahkan pergerakan mencari nafkah keluarga. Demikian juga ada yang berutang untuk mengejar kemegahan dunia dengan layanan produk mewah lagi berjenama. Hakikatnya berutang demi kelangsungan hidup adalah diharuskan dalam Islam. Namun janganlah sampai berutang semata-mata demi mengejar gaya hidup yang megah di mata, namun realitinya resah di jiwa. Hal ini karena utang itu adalah suatu tanggung jawab yang berat di sisi Islam, sehingga mereka berutang dianjurkan, untuk mencatatkan utang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis yakni utang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, benar, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah yang menulis dan hendaklah orang yang berutang itu merencanakan isi surat utang itu dengan jelas, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah yang mengeluarkan sesuatu pun dari utang itu. Jemaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutakhir ini paparan-paparan di media sosial sering membicarakan perihal kecurasan individu dan membayar utang mereka. Senarionya akan sekerja yang dahulunya teman suka dan duka, ini bermasam muka. Jarang terpikiran tetangga yang dahulunya teman mesra, ini bersindir-sindiran sambil membuka pokok di dada. Begitu juga adik-beradik yang dahulunya sering bertanya kabar, meluapkan resah, namun kini bertegur sapa berbulan-bulan lamanya. Namun kini tidak bertegur sapa berbulan-bulan lamanya. Persoalannya, mengapakah semua ini terjadi? Jawabannya, karena kejelasan individu tersebut
dalam membayar hutang yang merupakan amanah besar atas dirinya. Justru itu, sedangkan wahai jiwa yang berbelenggu hutang, bahwa amalan melepas tangan dalam membayar hutang bukan saja memberi kesan negatif dalam hubungan kita di dunia, bahkan mendapat ancaman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi mereka yang culas lagi mereka dalam membayar hutang mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, roh orang yang beriman itu tergantung, yakni ditangguhkan hisab amalannya disebabkan hutang, sehingga dibayarkan untuknya hutang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang lahir daripada kita pasti akan diiringi sebuah tanggung jawab. Tafsirnya, jika berkata akan sesuatu, pastikan ianya benar belaka. Jika menulis sesuatu bicara, pastikan ia penuh dengan rasa. Dan jika berbuat janji, pastikan ia ditunai akhirnya. Demikianlah juga halnya dalam persoalan hutang. Jika berhutang dengan siapa saja, sama ada sekerja atau jiran tetangga, pastikan akhirnya dilunaskan tanpa banyak alas bicara maupun takuhan demi takuhan tanpa dokter. Perbuatan bertangguh dalam membayar hutang, sedangkan ia berkemampuan, merupakan suatu kezaliman di sisi agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, madud wa'il zulmi." Yang bermaksud menangguh pembayaran hutang bagi orang yang mampu ialah suatu kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa hutang bukan satu kemestian, bahkan adalah bersifat pilihan. Kehidupan tanpa hutang merupakan kehidupan yang didapatkan oleh semua insan, karena ia mampu membawa kepada ketenangan dalam perhubungan. Justru menyimpul khutbah pada hari mulia ini, kami ingin menyampaikan pesanan berikut. Yang pertama, berhutang sesuatu yang diharuskan di sisi Islam, namun uruslah ia sesuai dengan tuntutan kelangsungan hidup dan bukanlah sekadar mempamerkan kesenangan dunia. Yang kedua, hutang adalah amanah, bahkan maka jangan pula culas dalam menunaikan amanah, karena kesannya akan membuat jiwa kita merana. Yang ketiga, jika berhutang, maka bayarlah dengan segera. Sifat suka bertangguh dalam melunaskannya merupakan satu kezaliman dalam agama. Oleh yang demikian, sekali lagi kami berpesan agar bertakwalah dengan perihal hutang piutang. Di dalamnya terkandung nilai amanah sebagai seorang yang beragama. Padanya juga terkandung ancaman yang dijadikan bagi mereka yang sering mengabaikan peringatan. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa mengasihani kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
طاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنبنا من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amrin 'azim. Amarakum bis-sholati wan taslim 'ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على من يمكنك ووليا وأولياء شريفك وكيدا لفتوى الأمم وكذلك على فخامة رأسه أعلى وجمع كما يملك ونبي الصباح وجعل اللهم هذه البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والنحل والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi barakah Palestin. Kasihilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah, mendirikan sholat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa di dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepada Mu ya Allah dapat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wa